Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Wahyu Nabila dengan NIM U2019-1020. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mengulas sedikit mengenai pentasihan mushaf Al-Quran di Indonesia. Sebelum saya akan menjelaskan apa saja objek pentasihan, petunjuk teknis ataupun yang lain-lainnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentasihan mushaf Al-Quran itu sendiri. Nah, apa itu pentasihan mushaf Al-Quran? Di sini merupakan kegiatan meneliti, memeriksa dan membetulkan master mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan dengan cara membaca secara seksama, teliti, dan berulang-ulang oleh para pentasi, sehingga para pentasi tidak mendapatkan atau tidak menemukan kesalahan yang ada pada mushaf Al-Quran tersebut, baik berupa penafsiran atau terjemahan. Nah, untuk selanjutnya, apa saja objek pentasihan tersebut? Di sini saya akan menyebutkan beberapa objek. Ya, yang pertama yaitu mushaf Al-Quran 30 juz, mushaf Al-Quran dengan tanda tajwid warna, Al-Quran dan terjemah, baik itu terjemah bahasa Indonesia, bahasa asing ataupun bahasa daerah, Al-Quran dan terjemah lengkap dengan transliterasinya, dan Al-Quran dan tafsirnya, dan yang terakhir yaitu juz amma beserta terjemahannya. Nah, untuk petunjuk teknis pentasihannya yaitu beberapa hal yang harus dipahami dan ditaati oleh para pentasi agar pentasihan ini dapat berjalan dengan lancar dan sempurna dan bisa dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, untuk petunjuk teknis yang pertama yaitu memeriksa kesiapan naskah. Langkah ini merupakan langkah pertama dalam pentasihan, yang mana pentasi harus memastikan bahwa naskah yang akan ditasi telah lengkap, baik dari sisi jumlah halaman, juz, atau kekurangan yang lainnya. Pentasi juga harus mengecek bahwa di setiap halaman tidak sampai ada halaman yang kosong ataupun cacat. Selanjutnya, pentasi juga harus memastikan bahwa naskah tersebut telah urut, baik dari sisi jumlah, sisi halaman, surat ataupun juz. Nah, setelah dirasa pada langkah ini telah siap, maka dilanjutkan dengan petunjuk teknis yang kedua. Petunjuk teknis yang kedua yaitu melakukan pentasihan. Nah, setelah naskah yang akan ditasi telah siap, langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan kegiatan pentasihan. Di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kesiapan pentasi. Nah, beberapa adab yang harus diperhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara menjaga diri tetap dalam keadaan suci, berpakaian bersih dan menutup aurat, menjaga niat dan mendedikasikan kegiatan pentasihan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memastikan bahwa para pentasi pada saat itu bisa berkonsentrasi. Nah, untuk dua hal selanjutnya yaitu kesiapan sarana pentasihan. Di sini membutuhkan beberapa peralatan pada saat kegiatan pentasihan berlangsung. Yang pertama, pedoman pentasihan yang berupa mushaf Al-Quran standar, Al-Quran dan terjemahnya, lalu pedoman tajwid dan warna, dan yang terakhir pedoman transliterasi. Sedangkan alat untuk mencatat kesalahan berupa pensil, pen, ataupun penghapus. Untuk alat bantu pada saat pentasihan membutuhkan komputer, alat perekam dan sejenisnya, dan alat bantu bacanya berupa kaca pembesar, dan yang terakhir membutuhkan tempat pentasihan. Nah, petunjuk teknis yang ketiga yaitu mendokumentasikan pentasihan, yang mana di setiap kegiatan pentasihan
hasilnya harus didokumentasikan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan dua cara, yaitu pada saat proses pentasihan dan yang kedua setelah pasca pentasihan. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi mushaf bermasalah atau problematika pentasihan mushaf Al-Quran. Di sini ada dua aspek. Yang pertama yaitu aspek legal formal, yang kedua aspek material. Nah, yang termasuk dalam aspek legal formal yaitu seperti tidak ada STT, surat tanda tasih, penyalahgunaan surat tanda tasih ataupun pemalsuan surat tanda tasih yang mana surat tanda tasih tersebut dibuat sendiri atau dimodifikasi sendiri. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu aspek material dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kesalahan substantif, yang kedua kesalahan teknis. Yang termasuk dalam kesalahan substantif yaitu seperti pengulangan kata, kurang kalimat, salah harokat atau kurat ataupun salah isi halaman. Di samping saya akan memberikan gambar contoh yang merupakan kesalahan substantif. Nah, untuk yang kesalahan teknis yaitu berupa halaman terbaik ataupun halaman yang tidak urut. Baik, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau materi yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.